kelompok itu apa Gimana? untuk tugas UAS yang apa sudah di share sama Bapak di grup WA itu tugas yang kemarin kita buat per kelompok apa mandiri, Pak? Yang proposal itu kelompok ya, yang mandiri nanti baru mau saya upload. Iya, Pak. Yang mandi, yang personal udah saya upload belum kan? Udah belum kayaknya. Kayaknya belum, Hari Pak. ini saya upload. Ah, nanti Pak Nasihun Amin di di apa di A5 kelas. Di sini penanggung jawabnya siapa? Kayak Haji Umri, Pak. Oh, Haji Umri ya. Jadi saya kasih ke Haji Umri ya. Terakhir akhir pertemuan ini ya. Iya, Pak. Siapa? Yang nelpon saya tadi ya. Iya Pak, Nelpon saya tadi siapa itu? Pak Haji Umri yang nelpon tadi. Ah iya iya. Jadi saya upload ke Pak Haji Umri. Mudah kok soalnya. Sekarang kelompok yang presentasi siapa? Kelompok tiga, Pak. Iya iya. Ini Pak, sebelum dimulai presentasi mau tanya terkait nilai UTS yang masih belum dinilai, Pak. Iya iya iya. Nanti saya Ini saya nilai ada semua keterangan satu. sudah dinilai, tapi nilainya nol gitu, Pak. Iya. Tak share, Pak ya. Berarti enggak ini ya? Enggak Eh, enggak ada jawabannya ya? Seperti ini, Pak. Ini kan telah dinilai. Nah, tapi di bawah nilainya nol ini. Udah dinilai ini. Ya, Pak? Dinilai. Jawabannya udah ada. Jawabannya udah ada. Jawabannya udah terupload. Namanya siapa? Zainal Mustafa, Pak. Jainal. Zainal Mustafa. Apa? Mustafa. Jainal Mustafa ya. Oke. Dan ini saya lihat lagi ya. Kadang-kadang nggak nggak apa waktu saya lihat nggak ada jawabannya ya. Kalau jawabannya ada nggak mungkin Ada. saya buat nol. Biasanya jawabannya nggak ada. Jainal. Nanti ulang saya lihat ulang ya. Oke. Ya, iya Pak, saya juga belum ada Oh, nilai Pak. UTS sudah dikerjakan. UTS-nya ujian Sudah, tengah semesternya sudah. udah. Alhamdulillah nggak ada yang kosong. Oh iya, iya. Jadi saya pokoknya saya tuntaskan semua begitu ada kan nanti diminta laporan juga sama jurusan. Oke. Pak, seumpamanya yang keliru upload Pak, yang terkirim Itu itu. makanya. Iya iya nanti kalau yang clear upload WA aja ke saya ya. Oh iya Pak, ya terima kasih Pak ya. Mm-mm. Jadi Pertamina banyak kan kok. Silakan yang presentasi silakan. Ya. Terus sebut nama, sila. Assalamualaikum. Salam. Siapa nih? Waalaikumsalam. Oh, Pak Munir, Pak Munir. Ya, ya, ya. Oke. Saya saya sip ya. Ya, lagi ngajar nih. Ya, kasih. Assalamualaikum. Yuk, salam.
Ya, persilakan ini Dimulai presentasinya. kelompoknya, ketua kelompoknya. Oke. Silakan. Udah lihat, Yud? Udah kau lihat kan? Ah, Ya, sama kayak masih buat di hati keluar. Lagi. Di luar dulu sana. Saya mulai Pak G. ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Yula Indra Satya, SPD, MKes. Yang kami hormati juga teman-teman kelas A5. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka di dunia online. Dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka presentasi dari kelompok 3 terkait mata kuliah eh, Classroom Action Research atau PTK. Ya. Assalawat Ustaz salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait PTK atau proposal PTK yang telah kami pilih untuk dipresentasikan. Untuk kelompok kami, kelompok 3 itu pertama ada saya sendiri, Zainal Mustafa, terus ada Pak Abdul Ghafur, Pak Sehu, Yai Sehu, terus ada Pak Febri Koiri Huda, ada Bu Eka Yuliana. Selanjutnya Pak Abdul Mufid, Pak Asikin, Pak Dede Darmawan, Muhammad Fahrul Rozi, Saiful Mujad, Siti Nur Afifah, dan Sari Pratiwi. Nah, itu kelompok-kelompok 3 di mata kuliah PTK. Langsung saja untuk pembacaan materi, ya, kami serahkan kepada teman-teman dari kelompok 3. Kami persilahkan, monggo ya siapa saja yang mau memulai. Monggo teman-teman, atau Yai Sehu apa Bri untuk membacakan PTK yang telah kita pilih. Untuk PTK ini mungkin tidak terlalu banyak kita baca atau kita bahas karena dari semester dari grup kemarin, kelompok kemarin itu kan sudah banyak dibahas. Jadi kita bahas sedikit saja poin-poin penting seperti itu. Monggo kelompok 3 yang sudah hadir. Ya, siapa? Pak Mufid, monggo Pak Mufid. Saya nggak apa-apa dah, saya full mujab. Ya, oke, Oh monggo. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri, saya full mujab akan membacakan dari bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih dapat menemukan sendiri
peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh psikologi Gestalt, termasuk Piaget, yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Dalam kaitan ini, penulis akan mencoba menerapkan pembelajaran tematik kelas 1 dengan menerapkan model pembelajaran tematik. Dengan pembelajaran matematik ini diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Pembelajaran tematik dikemas dalam tema bahasa Indonesia, pendidikan olahraga dan kesehatan, serta seni budaya dan matematika. Pengamatan penulis di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum pada saat kegiatan belajar mengajar atau KPM berlangsung, terlihat beberapa atau sebagian besar peserta didik belum mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Selama proses pembelajaran, potensi para peserta didik kurang diberdayakan sehingga sebagian besar peserta didik belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Beberapa peserta didik belum belajar sampai pada tingkat pemahaman. Peserta didik belum mampu mempelajari. Kita baca, menghafal, fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan. Peserta didik belum dapat menggunakan dan menerapkannya secara efektif dalam pemecahan masalah sehari-hari yang kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas selama ini masih menggunakan proses pembelajaran konvensional, belum mengarah kepada pembelajaran tematik. Tema-tema yang dipelajari peserta didik masih terpecah-pecah. Untuk itu, pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menulis tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dipilih karena proses pembelajaran ini harus diterapkan di kelas rendah. Bahwa uraian di atas, penulis tertarik melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan model pembelajaran tematik untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas 1 tahun pelajaran 2018-2019 di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Rejosari. B. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang atas, permasalahan di antaranya adalah 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran tematik kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. 2. Bagaimana cara model pembelajaran tematik dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Sekian, monggo barangkali ada yang melanjutkan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asikin berada di kelompok 3 ini izin melanjutkan. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak diselesaikan penulis adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui bagaimana penempatan model pembelajaran tematik di kelas 1 di Madrasah Miftahul Ulum. 2. Mengetahui bagaimana cara model pembelajaran tematik dapat meningkatkan aktivitas belajar serta didik di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. D. Kegunaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak diselesaikan penulis adalah sebagai berikut. 1. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam membangun dan meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik. 2. Bagi guru, penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui strategi
pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik, serta dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam profesi belajar mengajar di kelas. 3. Bagi sekolah, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah yang bersangkutan dan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Definisi operasional. 1. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga menjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 2. Model pembelajaran adalah sepakat langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki unsur-unsur tujuan. Aplikasi waktu, kompetensi dasar serta indikator, langkah-langkah kegiatan belajar mengajar, media, sumber belajar, penilaian hasil belajar sesuai dengan yang terdapat dalam RPP. 3. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pembelajaran dalam satu tema atau satu topik pembicaraan. 4. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Bagian mana nih? Oke, sudah mungkin lanjut ke bab 2 Oke, untuk lanjut. kajian pustaka. Monggo Bapak Yai Abdul Ghafur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam dosen warahmatullahi yang terhormat, wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak Zainal Mustafa, teman-teman kelompok 3 dan teman-teman A5 yang berbahagia. Langsung saja kami mohon maaf, tidak perlu dibaca semua, tapi poin-poin pentingnya saja. Bab 2 ini tentang proposal kami di kelompok 3, yaitu penerapan model pembelajaran tematik untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Rejosari. Pengertian tematik itu adalah ada beberapa. Di bab 2 ini ada pengertian pembelajaran tematik, ada hakikat pembelajaran tematik, ada karakteristik pembelajaran tematik, ruang lingkup pembelajaran tematik, model-model pembelajaran tematik, langkah-langkah model jaring laba-laba, model pembelajaran saintifik, implikasi pembelajaran tematik, dan yang terakhir adalah langkah penyusunan pembelajaran tematik. Jadi mungkin itu garis besarnya saja. Kalau bisa nanti Bapak moderator dikirim ke grup biar semuanya bisa melihat dan membaca secara gamblang. Tidak perlu untuk dijelaskan secara gamblang di sini. Poinnya adalah pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Juga memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Kemudian hakikat pembelajaran tematik, satu, diantaranya memusatkan perhatian pada tema tertentu. Selanjutnya, menghilangkan batas antar mata pelajaran. Mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan meningkatkan makna dan manfaat belajar bagi siswa. Itu hakikat pembelajaran tematik. Yang selanjutnya, poin yang terpenting, karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristiknya apaan saja? Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Itu karakteristiknya. Bahwasanya semua pembelajaran tematik itu peserta didik menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Jadi dengan pembelajaran tematik, siswa bisa mengeksplor bagaimana cara dia belajar dengan sendirinya. Selanjutnya adalah pemisahan antar mata pelajaran tidak terlalu jelas. Kemudian pembelajaran tematik ini karakteristiknya adalah bersifat fleksibel. Fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak monoton. Itu inti dari karakteristik pembelajaran tematik. Yang selanjutnya, poin terpenting adalah ruang lingkup pembelajaran tematik.
mata pelajaran yang terintegrasi, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya dan keterampilan, dan pendidikan jasmani. Poin selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang pembelajaran tematik adalah model-model pembelajaran tematik. Jadi di situ semuanya terpampang apaan? Yang pertama model pisah, kemudian model hubungan, model gugusan, model urutan, model gabungan bagian, dan selanjutnya sampai kepada model jaringan. Nah, ini model-model yang ada di pembelajaran tematik. Bisa dibaca dengan seksama pada proposal yang kami buat di kelompok 3. Selanjutnya adalah langkah-langkah model jaringan laba-laba. Nah, langkah-langkahnya apaan? Yang pertama, menentukan tema. Yang selanjutnya menetapkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran. Sampai langkah yang paling terakhir adalah memanfaatkan sumber belajar, narasumber, atau karya siswa. Selanjutnya adalah metode pembelajaran saintifik. Nah, apaan? Metode saintifik itu yang pertama mengamati. Ada 5 kegiatan dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, itu ada 5 metode tentang pembelajaran saintifik. Kemudian implikasi dari pembelajaran tematik adalah implikasinya untuk guru. Guru memerlukan kreativitas dalam menyusun pembelajaran. Jadi guru dituntut untuk selalu berinovasi, kreatif dalam menyusun pembelajaran. Jadi tidak monoton agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus menyiapkan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi bisa diceritakan seorang guru pada waktu pembelajaran itu, dulu saya waktu jadi siswa begini, dulu saya praktek ini, dulu saya sama guru saya disuruh begini. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman belajar yang disampaikan kepada murid agar bermakna. Kemudian implikasi pembelajaran tematik untuk siswa. Siswa itu harus aktif dalam pembelajaran. Jadi tolak ukur dari pembelajaran tematik itu adalah siswa itu sendiri, bagaimana dia aktif dalam pembelajaran. Kemudian mengikuti berbagai metode dan pendekatan. Bagaimanapun banyaknya metode dan pendekatan dari seorang guru, tapi kalau siswanya tidak aktif, nonsen. Jadi pembelajaran tematik tersebut. Kemudian implikasi dari pembelajaran tematik tentang sarana dan prasarana. Memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi jangan monoton, jangan cuma media yang satu ini doang terus. Jadi harus ada beberapa media dan sumber belajar yang banyak agar siswa tidak bosan, tidak monoton, dan selalu bisa mengeksplor dirinya, selalu aktif dalam pembelajaran. Kemudian poin yang terakhir tentang langkah penyusunan pembelajaran tematik. Nah, yang terakhir itu Pak Moderator, tahap persiapan. Tahap persiapan itu pemetaan kompetensi dasar. Jadi dicatat bahwa untuk mempersiapkan pembelajaran tematik itu kompetensi dasarnya apa. Kemudian menetapkan temanya. Temanya untuk diajarkan kepada siswa itu apa. Menyusun. Baru kemudian yang terakhir adalah menyusun silabus dan RPP. Itu tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan pada waktu pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Bisa pendahuluan membuka pelajaran dengan bismillah, dengan berdoa bersama dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan ini banyak sekali. Bisa membaca, menulis, berhitung, dan segala macamnya untuk mengeksplor bagaimana cara anak itu bisa belajar tematik dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Bisa ditutup dengan kesimpulan dan doa. Kemudian tahapan yang terakhir dari langkah penyusunan pembelajaran tematik adalah tahap penilaian. Jadi penilaian berbasis indikator dan hasil belajar. Bagaimana seorang guru menilai semua pembelajaran dari siswanya itu dengan baik dan benar. Menggunakan tes dan non-tes. Jadi siswanya dites satu persatu.
Kemudian yang non tes ya terserah gurunya bagaimana caranya. Yang penting siswa tersebut aktif dalam pembelajaran. Mau dilanjut Pak Ketua? Lanjut, ini bagus ini karena singkat. Ya, jadi tidak perlu dibaca untuk semuanya, akan tetapi poin-poinnya saja. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Kemudian Betul, bab yang betul. ketiga, metode penelitian dari kelompok kami, kelompok yang ketiga. Yang pertama, jenis pendekatan penelitian. Ya, pasti karena kita adalah eh, seorang guru, kemudian pembelajaran mata kuliah ini adalah penelitian tindakan kelas. Jadi, teknis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Berperan sebagai metode pemecahan masalah melalui tindakan nyata. Nah, itu jenis penelitiannya. Peran guru dalam PTK sebagai pengajar dan peneliti. Pasti, karena kita seorang guru yang meneliti kita dan yang mengajar juga kita. Selanjutnya, memecahkan permasalahan nyata di kelas dan meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi bagaimana caranya seorang guru itu memecahkan masalah yang ada di kelas dengan penelitian tindakan kelas ini agar peningkatan mutu belajar begitu sempurna. Waktu dan tempat penelitian. Banyak cara yang dilaksanakan oleh guru. Bagaimana caranya? Waktunya banyak. Bisa per semester, bisa per tribulan kalau dulu, bisa setiap semester atau UTS, istilahnya ulangan tengah semester bisa. Tempatnya ya pasti kalau di madrasah ya di madrasah, kan begitu. Kalau di madrasah saya mungkin ya di Jakarta, kalau di madrasahnya Pak Asikin di mana Pak? Di mana itu? Selayar, di Pak Ketua di Malang. Yang penting jangan di Banten, di Pak Umri, jauh. Kena banjir soalnya kemarin. Kemudian kehadiran peneliti. Nah, peneliti itu, kita sebagai seorang guru itu menjadi peneliti sebagai instrumen utama yang mengamati, mewawancarai anak, memberi tindakan, dan mengumpulkan data. Semua kita. Bagaimana kita meneliti tindakan kelas itu sebagai seorang pengamat, pewawancara, pemberi tindakan, dan pengumpul data. Peneliti juga bertindak sebagai pengajar selama penelitian berlangsung. Ya, kita sendiri bagaimana caranya menjadi peneliti, pewawancara, pemberi tindakan yang baik dan benar. Poin selanjutnya, data dan sumber data. Jenis datanya apa saja yang dijadikan untuk penelitian tematik ini? Hasil tes peserta didik, baik tes harian maupun tes ulangan tengah semester maupun di semester. Kemudian hasil wawancara. Jadi bagaimana kita menyentuh mereka itu dengan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya. Nah, itu kata penyanyi siapa itu namanya? Yang nggak tahu lah siapa itu. Jadi kita mewawancarai mereka menjadi teman buat mereka. Selanjutnya adalah observasi di lapangan. Bagaimana kita di lapangan. Selanjutnya catatan lapangan, membuat catatan sedikit-sedikit tentang penelitian kita. Sumber datanya peserta didik kelas 1 MI. Insya Allah mudah-mudahan gampang kelas 1 MI itu bisa diarahkan. Guru wali kelas. Nah, seorang wali kelas disuruh mewawancara untuk membantu kita. Kemudian teman, siapa saja yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu saja. Selanjutnya, yang paling penting adalah tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian. Langsung di bawah Pak Ketua. Yang nomor, kalau selanjutnya, yang tahap-tahap penelitian. Teknik analisis data udah, ya istilahnya kita bisa baca bersama. Tahap-tahap penelitian, yang pertama itu sebelum penelitian harus observasi awal. Jadi tindakan ya meneliti lebih awal dulu. Ada apa dan bagaimana caranya penelitian tindakan kelas dalam hal pembelajaran tematik. Kemudian wawancara dengan guru dan siswa. Selanjutnya adalah refleksi untuk perencanaan tindakan. Apa yang kita lakukan ke depannya bisa lebih baik dan lebih baik. Siklus 1 dan 2 seperti biasa. Sesuai yang kita rencanakan, kita laksanakan, kita observasi, dan kita refleksikan. Bagaimana tema pembelajaran kegemaranku, materi, bilangan, caca, dan bangun itu contoh ya. Banyak contoh. Ini kalau dalam bahasa pembelajaran matematika. Hasil yang diharapkan. Poin yang terakhir. Hasil yang diharapkan adalah
peningkatan aktivitas belajar. Jadi dengan observasi ini, dengan tindakan kelas ini dalam pembelajaran tematik, siswa lebih aktif dan memahami pembelajaran tematik. Bagaimana caranya? Seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswa dan juga siswanya untuk lebih aktif dalam memahami pelajaran. Saling bersinergi antara guru dan siswa. Tidak satu gurunya saja yang aktif, tapi siswanya tidur mulu. Bukan siswanya aktif, tapi gurunya tidak pernah masuk. Nah, ini tidak bisa terjadi saling simbiosis mutualisme. Keberhasilan penelitian meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan model tematik berbasis saintifik. Terima kasih, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Terima kasih Bapak Ketua. Mohon maaf Pak dosen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Bagus atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah itu materi atau proposal PTK yang telah kami pilih dari teman-teman kelompok 2, kelompok 3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima dan bisa dipahami. Karena PTK ini dari pertemuan-temuan kemarin juga sudah sering kita bahas seperti itu. Mungkin itu Bapak dosen dari kelompok 3, mungkin nanti ada tanya jawab, kami persilakan. Cukup dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tadi Pak dosen sudah pesan, karena ada banyak yang mau disampaikan terkait dengan BUAS, maka presentasi ini jangan terlalu lama-lama juga, karena kemarin sudah kita bahas. Insya Allah poinnya sama dengan yang kelompok 1 dan kelompok 2 gitu Pak dosen. Ya, masih ada kelompok yang belum masih tersisa untuk presentasi. Insya Allah ini kelompok terakhir. Iya, Oh, 3 kelompok ini. Oh, iya. Ada lagi kelompok lain. Ya, berapa kelompok Pak PJ? Kelompok 4 belum, Pak. Oh, kelompok 4 belum. Langsung aja. Biar kita habiskan. Gimana kelompok 4 siap belum? Kelompok 4. Oh, mungkin ini Pak, kita Pak Bud. ini hanya kelompok 3 saja. Jadi mungkin kelompok 4 masih belum. Kelompok 4, Pak. Siap. Sudah siap, Pak Bud. Siap. Oh, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini pertemuan terakhir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Wira Indra Satya SPD MKes. Yang terhormat rekan-rekan kelas A5 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu bertatap maya. Semoga diskusi ini ada dalam kelancaran dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam dan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari kelompok 3 akan sesuai dengan kelompok 4, Pak. Maaf. Kelompok 4 sesuai dengan apa yang telah disampaikan tulis oleh kelompok 4, yaitu tentang ini share screen sekarang ya? Ya Pak, bisa Pak, bisa share screen Pak. Ya. Upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal sholat dengan penggunaan media audio di kelas 3 MI Al-Maghfuriyah Kota Bekasi. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama adalah Ibu Putri Wulandari, kemudian yang kedua Ibu Nining Indrianingsih, kemudian saya sendiri Abud, kemudian Bapak Asruri Sultan, Bapak Sayyid Subulus Salam, kemudian Ibu Yulianti, Bapak Ahmad Farid Pauji, Yoni Triwiharto, kemudian
Ibu Inayati, Ibu Ika Aprianti Sutoyo, kemudian Bapak Ali Muhibbi Husaini, kemudian Bapak Dede Supriyanto. Kemudian berikutnya silakan kepada rekan yang akan mengawali untuk memaparkan proposal yang telah disajikan. Silakan Ibu Putri. Bentar. Tuh, yang share screen materi siapa nih? Kok nggak tampil, Pak? Udah kelihatan nggak? Baru, Pak. Baru kelihatan, Pak. Sip. Silakan Pak Dede atau Pak siapa? Pak Ahmad. Saya bantu sudah, Pak. Oh iya, Baik, silakan. terima Oh kasih. ya, Pak saya dulu. Pak saya dulu sih. Oh, siapa dulu? Ya, monggo. Pak- Kalau nggak ada, saya isi dulu. Oh iya, ya Pak Said aja. Ya, bentar. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas laporan proposal PTK mengenai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal bacaan sholat dengan penggunaan media audio pada siswa kelas 3 MI Al-Maghfuriyah. Langsung saja. Pertama, pada latar belakang penelitian ini pertama adalah banyaknya siswa yang kesulitan dalam menghafal bacaan sholat. Yang kemudian latar belakang kedua, pentingnya pengajaran agama untuk membentuk karakter siswa. Yang ketiga adalah latar belakang metode pengajaran konvensional yang sering diterapkan itu kurang menarik dan kurang efektif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, media audio diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Perumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan media audio terhadap kemampuan siswa menghafal bacaan sholat. Sedangkan tujuan penelitian adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal bacaan sholat, serta mengevaluasi efektivitas media audio dalam pembelajaran. Berikutnya, manfaat penelitian bagi siswa memudahkan hafalan bacaan sholat. Dan bagi guru menyediakan metode pembelajaran yang inovatif, bagi sekolah menjadi model pembelajaran yang efektif, sedangkan bagi orang tua membantu memotivasi belajar anak. Adapun kajian pustakanya yaitu pertama, media audio dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Karangan Sudarman tahun 2020. Yang kedua, penggunaan media audio visual efektif dalam pembelajaran agama. Raifah tahun 2020. Dan adanya teori konstruktivisme, yaitu siswa akan belajar lebih baik jika siswa dapat belajar dengan aktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan terkait dengan metode penelitian dan seterusnya akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, Bapak. Bu Putri ada nggak ya? Kita lanjut. Lanjut, teman-teman. Silakan Pak Amir. Oke, baik, saya yang akan menyampaikan. Saat ini kita beranjak pada pelaksanaan penelitian. Dengan penelitian lokasi penelitian ada di kelas 3 MI Al-Maghfuriyah, Kota Bekasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2024-2025 selama 3 minggu. Mata pelajaran yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah mata pelajaran fikih, materi bacaan sholat. Dan kelas berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, diperoleh data tentang karakteristik siswa. Yang pertama adalah waktu belajar siswa yang berkurang karena banyaknya kegiatan di luar maupun di dalam sekolah. Selanjutnya, perhatian orang tua siswa juga kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya sebagian siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, banyak siswa yang di rumah harus membantu menyelesaikan tugas orang tuanya,
sehingga waktu belajar juga kurang, dan rendahnya pendidikan orang tua, sehingga tidak banyak membantu pendidikan siswa selama di rumah. Oke, lanjut. Untuk instrumen penelitian, silabus, kemudian lembar observasi kegiatan belajar mengajar, lembar observasi pengolahan pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Lanjut naik ke atas terus. Ya, langsung ke teknik pengumpulan data. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi pengolahan media pembelajaran audio, observasi aktivitas siswa dan guru, serta tes formatif. Penelitian akan dilaksanakan dalam 3 siklus, di mana setiap siklus akan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Oke. Lanjut. Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran PAI dengan menetapkan media audio tahap. Tindakan ini merupakan tahapan inti dari proses pembelajaran, yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Dilanjutkan, guru menyampaikan materi sebagai pengantar. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menyajikan bahan bacaan sholat melalui tayangan VCD. Yang kelima, setiap tayangan bacaan sholat diberhentikan sementara dengan tombol pause. Kemudian siswa dipersilakan untuk mengulangi apa yang telah mereka dengar. Yang keenam, guru melanjutkan ke tahap bacaan selanjutnya. Dan yang ketujuh, kemudian pada tahap bacaan rukuk dan i'tidal, kemudian tekan tombol pause, dan begitu selanjutnya untuk diulang oleh siswa. Hasil dan pembahasan, deskripsi per siklusnya. Setelah melaksanakan siklus pertama, data awal menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa berhasil menghafal bacaan sholat dengan baik. Namun, terdapat 70% siswa yang masih mengalami kesulitan. Pada siklus kedua, setelah melakukan perbaikan, hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sekitar 50% siswa berhasil menghafal bacaan sholat dengan baik. Dan siklus kemudian dilanjutkan dengan siklus ketiga, yang mencoba untuk memudahkan bacaan hafalan anak-anak dengan media audio. Dengan siklus ketiganya, alhamdulillah memuaskan karena 80% siswa berhasil menghafal bacaan sholat. Dan penghasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media audio secara konsisten dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal bacaan sholat. Oke, itu. Selanjutnya silakan Pak Dede mungkin. Ya, Pak. Melanjutkan dari kelompok 4 terkait pembahasan dari setiap siklus. Terakhir tadi oleh Pak Kiai Ahmad sampai siklus pembahasan dari setiap siklus itu paragraf pertama. Kemudian saya lanjutkan pada paragraf kedua, yaitu pada siklus kedua. Peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan berdasarkan refleksi siklus pertama sangat efektif. Hal ini memperkuat teori bahwa keterlibatan aktif siswa melalui diskusi dan latihan dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat mereka. Penggunaan media audio yang bervariasi juga terbukti dapat menarik perhatian siswa lebih baik. Hasil dari siklus ketiga menunjukkan bahwa dengan konsistensi dan penguatan materi, siswa dapat mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran yang berkelanjutan dan didukung dari guru dalam proses menghafal sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam metode pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Dan poin E, kesimpulan dan saran. Satu, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audio secara signifikan meningkatkan kemampuan siswa kelas 3 MI Al-Maghfuriyah Kota Bekasi dalam menghafal bacaan sholat. Proses pembelajaran yang melibatkan media audio tidak hanya membuat siswa lebih antusias, tetapi juga membantu mereka memahami dan mengingat bacaan sholat dengan lebih baik.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar atau tingkat MI yang menjadi objek penelitian. Dan kedua, sebagai saran diharapkan guru-guru di MI Al-Maghfuriyah dapat terus menggunakan media audio dalam proses pembelajaran agama. Tidak hanya untuk bacaan sholat, tetapi juga untuk materi lainnya. Selain itu, sekolah juga disarankan untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung penggunaan media audio, seperti perangkat audio yang berkualitas. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan media lain dalam pembelajaran agama guna meningkatkan efektivitas pengajaran. Demikian, dan terakhir daftar pustaka. Mangga Pak Yai Abud di scroll Oke, bentar. daftar pustaka, dan terakhirnya itu ada evaluasi praksiklusnya. Demikian yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi proposalnya. Itu yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dituntaskan semua tugas-tugas kelompok dalam dalam kegiatan presentasi ini. Kita cukup gembira lah ya, cukup puas lah ya bahwa teman-teman sudah mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tagihannya sudah ditunaikan juga ya. Meskipun memang namanya belajar itu ada beda ya, ada beda pendidikan kita saat harusnya, tapi sistem pendidikan kita tidak begitu. Pendidikan dasar itu, menengah itu harusnya kan bagaimana how to learn knowledge, bagaimana belajar mencari pengetahuan. Tapi kalau bapak-bapak, tarafnya, levelnya adalah learn how to learn create knowledge. Nah, itu bedanya. Jadi kalau pendidikan tinggi itu bedanya dengan pendidikan dasar dan menengah itu adalah kalau di pendidikan dasar menengah itu berusaha mencari ilmunya sebanyak mungkin, tadi disebut bagaimana cara how to learn to knowledge. Tapi kalau bapak-bapak how to learn create knowledge. Jadi harus begitu. Jadi jangan sama aja. Tapi memang sistem pendidikan di kita itu terlalu terlalu memporsir sehingga ilmu-ilmu banyak sekali ilmu-ilmu di S1 itu yang overload ya. Sampai anak UI, anak UGM itu diejek pernah sama anak-anak di London itu, pendidikannya di London luar itu, bahwa mereka sampai matanya sampai biru-biru ya karena begadang mengerjakan tugas-tugas yang begitu over. Nah, ini nanti ada kaitan dengan yang Bapak Ibu sajikan. Itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin learn to create knowledge, learn create to knowledge, menciptakan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya misalnya tadi tematik. Pusatkan aja di tematik. Ibu Bapak mau tematiknya mana? Membandingkan tematik yang jaringan kah? Atau tematik yang apa? Kan tadi banyak tuh tematik ini, tematik itu, tematik berapa 4 ada 3 tadi kan? Dilihat aja di siklus pertama mau pakai yang tematik yang mana? Yang siklus kedua mau pakai tematik yang harus dilihat, harus dianalisa dulu, terlebih dahulu prepare-nya, persiapannya. Diperkirakan, diantisipasi akan diperbaiki dengan tematik yang ini gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman tematik ini memang. Sampai saya diterima satu-satunya di universitas ya
proposal dalam hal tematik, yaitu yang saya tuangkan dalam sebuah buku diterbitkan oleh Dikti tahun 2006 dan ditulis di Hotel Sapir di Yogyakarta. Nggak lama tulisan itu selesai, buku itu selesai, gempa itu, saya ingat. Jadi judulnya tematik Knowledge itu adalah meningkatkan kecerdasan melalui bermain, meningkatkan kecerdasan dan kebugaran melalui bermain. Nah, di situ ada ide tematik saya sampaikan bahwa sesungguhnya olahraga itu bisa diintegrasikan seperti yang Pak kelompok 3 tadi Pak Jenol ya betul itu ya. Jadi ada bisa masuk IPA, bisa masuk IPS, bisa masuk ilmu matematiknya, bisa dalam tematik bermain misalnya. Tapi waktu itu saya bukan memilih bermain ya, tapi saya memilih lintas alamnya. Jadi bergerak dari desa ke satu desa dalam satu kecamatan. Cuma memang plannya, perencanaan pembelajarannya harus di backup dengan LKS yang betul-betul menagih, menuntut, ya, mengkondisikan, merekayasa si anak itu untuk bisa mengcover semua yang kita inginkan dari tematik. Masuk IPS-nya, masuk bahasa IPA-nya, masuk dari matematik. Jadi bisa ya. Jadi maksud saya, sistem pendidikan kita itu harus memang bisa membedakan guru. Guru itu harus bisa memberdayakan, bisa meningkatkan literasi siswanya. Itu aja pegang. Bukan terlalu teoritis dengan segala macam teori tadi, nggak perlu. Tetapi Bapak bisa dengan gamblang dalam siklus itu menceritakan kepada kita semua seperti apa yang mau ditingkatkan dari satu tema atau dari satu mata pelajaran. Jadi yang dimaksud literasi itu kan sesungguhnya sederhana aja ya. Apakah bahan bacaan, apakah mata pelajaran itu sudah dipahaminya, sudah bisa bahan bacaannya, pengetahuannya sudah dikuasainya, bisa dia tulis ulang, bisa dia ceritakan ulang, ya, bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan meaningful itu. Nah, sehingga literasi itu hanya 3. Satu, dia engagement, dia bisa mencerahkan teman-temannya, bisa mencerahkan lingkungannya, enrichment. Yang kedua, dia bisa enrichment, memperkaya dirinya, memperkaya dengan ilmu pengetahuan, termasuk dengan teman-teman dan lingkungannya, mengenrichment. Jadi tadi enlightenment, mencerahkan, light, lampu, kaya, memperkaya, richment, dan empowerment, memberdayakan orang. Jadi artinya tugas dari guru-guru modern itu adalah bisa meningkatkan literasi siswanya. Itu aja. Jadi bukan terlalu literasi, terlalu teoritis, terlalu landas ilmiah segala macam, penelitian begini nggak perlu itu ya, sebetulnya nggak begitu perlu. Dalam PTK itu dia kan hanya skupnya adalah di kelasnya itu. Jadi kita sebetulnya merindukan proposal-proposal yang bisa menunjukkan sama kita bahwa dengan cara ini sholatnya itu saya bisa dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Kan peranan sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Misalnya. Karena saya memberikan bacaan yang cukup mengenrichment, memempowerment dia. Nah, apa? Sehingga dia berubah, ya, dia berubah dengan perilaku sholatnya, linear dia, kesolehan ke ibadahnya sholatnya dengan
perilaku, attitude-nya. Nah, itu yang belum memang kita. Kembali kepada yang saya katakan, anak-anak di London mengejek ini, ngejek mahasiswa UI, UGM itu. Karena memang mereka kadang-kadang sambil studi tour, tapi gurunya punya matrik assessment, punya lembar observasi tadi, punya lembar penilaian, tabel penilaian yang cukup representatif, bisa menjaring apa-apa yang menjadi kegiatan di dalam studi tour itu, dan nanti mereka dibebankan untuk presentasi seperti Bapak juga, tapi juga nanti dia dibebankan untuk bisa menggarap satu proyek yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ekosistem di negaranya, kalau dia jurusan lingkungan, ekonomi di negaranya, kalau dia tambang freeport, dia disuruh mengkaitkan dengan semua yang terkait dengan apa yang dilakukan di dalam studi tour itu. Nah, jadi nggak kayak kita tugas, tapi hanya kaya hebat dengan pengetahuan tadi. Ya tadi yang saya katakan tadi, how learn to knowledge, bukan how learn to create to knowledge. Barangkali itu masukan saya. Dan yang terakhir sebagai sebagai penutup, saya berharap kaliber Bapak Ibu itu PowerPoint-nya harus tidak seperti itu. Jangan lakukan itu di luar. Nanti malu kita kalau anak S1 cyber pula tahu tidak punya PowerPoint yang berkelas. PowerPoint nggak boleh begitu. PowerPoint itu harus ada background-nya, harus ada ruang judulnya, harus ada warna-warni menariknya, bila perlu ada animasinya, ada animasi lah ya, ada sedikit mungkin YouTube-nya juga bisa lampirkan. Jadi saya kalau Bapak baca tengah mati biar Bapak dengan segala macam teori ke langit, kalau Bapak Ibu PowerPoint seperti itu dikentutin orang, terutama di luar ya. Jangan coba-coba. Karena ada ilmunya. PowerPoint itu ada ilmunya, Bapak Ibu. Bukan nggak ada ilmunya. Bagaimana menempatkan judul, berapa kapital besar hurufnya, bagaimana warna background, ya, bentuk hurufnya, semua ada kaidahnya. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu selesai wisuda, Bapak Ibu sudah belajar. Tidak perlu ikut pelatihan bagaimana membuat PowerPoint. Barangkali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut untuk info-info UAS, Pak. Oh, boleh ya. Oke. UAS saya akan kirimkan, dan saya akan bantu juga dengan menekankan misalnya cara mencari presentasi di Excel itu seperti apa. Memang kemarin sudah saya berikan di slide PowerPoint-nya, tapi saya ingin menekankan mensupportnya kalau Bapak lupa. Bentar ya, saya kirim tadi ke siapa tadi? Sekarang saya kirim ke siapa yang saya kirim? Nasion ya? Enggak. Siapa kelompok ini? Pak Zainal. Kelompok 3, Pak. Enggak, tadi siapa? Haji Umri, Pak. Haji Umri, Pak PJ. Coba Pak Jumri sapa saya. Sapa. Pak Jumri lagi kelelahan, Pak. Hah? Pak Jumri lagi kelelahan. Kalau ke grup Pak gimana Pak? Oh, ke grup ya? Oh iya betul. Grup aja ya. Nanti bisa diposting. Bisa ditampilkan ya. Grup aja ya. Siap, di grup. Bentar ya.
Grupnya PJJ ya. Ya udah. Mau seminggu atau 2 minggu dikumpulkan? 2 minggu. 1 minggu saja, Pak. 1 minggu, Pak. Kalau kelamaan nanti takut lupa, Pak. Ya, 1 minggu. nanti nilainya Satu- kalau terlambat kan kasihan, Pak. Ya. Livin nggak cair, Pak. Jadi seminggu. Seminggu aja, Pak. Dari sekarang atau minggu depan ini? Karena kan pertemuannya ujiannya baru minggu depan. Iya. Tapi karena ini saya berbaik hati, saya bocorkan soalnya. Siap. Berarti Siap. 2 minggu lah. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. kelas A5. Ya. Ya, jadi itu hanya 3 soal apa berapa? Coba lihat. Tadi Pak Jainal Mustafa tadi yang belum apa ya? Jainal ya. Iya, Pak. Saya juga Ya, belum, Pak, sebab baru bisa upload, Pak. Ya. Yang salah upload nggak bisa diupload ulang ya? Pak, masa nggak bisa loh, Pak? Saya nilainya juga sebelum banyak yang belum muncul, Pak. Nilainya, Pak. Saya, Pak. Pak, nanti sebelum perpisahan, tolong Pak ya ceritakan Bapak itu begitu mesra dengan Ibu itu di mana Pak ya, nanti ceritakan. Di tipsnya. Saya lihat Kamu foto ada mesra sekali itu, Pak. Nggak apa-apa kan Pak, itu kan buat kita lebih mesra kan, kita juga sudah tua. Untung ibunya nggak ada di sini. Penelitian keluarga. Emangnya Bapak nggak mesra sama ibunya? Saya melihat Bapak di belakang itu di bandara mana Pak? Ken Konop itu. Itu di Belanda. Oh, sebelah rumah itu, Pak. Di Taman Bunga. Keukenhof. Jadi kalau orang ke Belanda belum tentu ketemu tulip itu, karena tulip itu umurnya pendek. Jadi hanya antara pergantian musim salju dengan masuk musim semi awal. Habis itu habis dia gugur. Kalau mau mesra harus ke Belanda katanya. Iya, gitu. Ya Pak Saiku ketawanya kok gitu. Iya Pak, kan Bapak loh, saya lihat setiap Zoom itu saya melihat foto, enggak melihat Bapak, melihat fotonya. Yang selalu terbayang-bayang itu Keukenhof itu. Keukenhof. Semoga Bapak sampai ke sana ya. Amin. Amin. Ya Pak. Amin. Kalau saya ketemu sama anak Mahfud MD di sana. Dia ngambil S3 hukum apa. Oh ya. Iya. Bisa cerita Pak ya. Iya. Anak Pak Mahfud MD. Oke, jadi itu aja masukan Apa saya. Pak Mahfud MD itu seumuran Bapak? Enggak, anaknya, anak putranya saya ketemu. Oh, anaknya, ya. Putra Pak Mahfud yang S3 di Belanda. Saya ketemu di pembuatan keju ya, pabrik pembuatan keju di satu kota, namanya lupa saya nama kota. Agak aneh nama kota. Ketemu di situ. Mungkin bisa dijelaskan tentang soalnya itu, Pak. Soal UASnya itu, Pak. Mana tampilkan? Tampilkan dulu lah. Coba ditampilkan. Pak Zainal mungkin bisa, atau Pak Nailul. Share screen soal UAS.
Itu ada semua di slide jawabannya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan lagi. Tampilkan Mas. Atau Pak Abud mungkin bisa. Di share screen Pak, itu luasnya. Iya, iya, Ya. hostnya yang bisa screen. Teman-teman. Tadi udah saya kirim ke grup kan, coba Yang di grup. coba ditampilkan, di share. Berarti mulai sekarang sudah dikerjakan Pak ya tugas UAS ya? Ya boleh kalau Bapak mau kerjakan. Ya, ya. Tapi ngumpulnya Terima setelah kasih Pak ya. Tapi ngumpulnya setelah jadwal UAS tentunya ya. Oh ya 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 Pak ya. Saya tadi yang ketinggalan. Udah bisa ditampilkan nggak? Siapa yang bisa nampil? Pak Jenal. Belum, saya membawa HP ini ya Pak. Belum bisa ditambah. Oh iya ya sudah. Hanya minta 2, itu ada 3 pakar itu ya pendapatnya. Hanya 2. Karakteristik PTK itu tentu ada masalah ya. Tentu ada masalah pelajaran. Tentu ada apa karakteristiknya, misalnya apa gitu ya. Penelitian dilakukan oleh orang luar atau apa, kan gitu jawabannya. C-nya apa? Terakhir jelaskan siklusnya kan. Siklusnya seperti apa. Itu gampang itu. 1, 2 itu hanya untuk pengantar aja. Tapi yang di tabel itu namanya analisa mendatar ya. Tabelnya analisa mendatar. Nah, jadi Bapak ngisi ini aja, McNeef ini seperti apa pendapatnya, Hopkins seperti apa. Nah, nanti berikutnya di tabel ini di bawah namanya analisa mendatar. Nah, analisa mendatar Bapak Ibu itu menulis judul secara personal ya. Apa yang mau Bapak garap? Nah, dari judul yang ini Bapak akan menjelaskan apa masalahnya Bapak di kelas itu. Makanya turun dia menjadi judul. Untuk dijadikan judul. Apa rupanya masalahnya? Kan gitu. Atau apa gagasan Bapak Ibu? Kan gitu kan. Seberapa penting itu diangkat untuk dipecahkan sehingga dia dibuat dalam satu judul gitu. Nah, cukup itu aja. Siklus, tunjukkan siklusnya seperti apa, kegiatan seperti apa. Siklus kedua, perbaikannya dengan metode strategi. Hasil penelitiannya, deskripsi, presentasi, ya kan. Nah, ada tabel yang saya contohkan itu kan ada pakai Excel atau. Baru kesimpulan dan saran. Daftar pustakanya Bapak pakai apa? American American Publish Style atau Vancouver atau apa? Daftar pustakanya jelaskan menggunakan penulisan Vancouver atau apa? American Style. Dah selesai, dapat nilai. Udah itu aja. Gampang kan? Mudah-mudahan dong gampang. Jadi sebetulnya ini namanya analisa mendatar untuk dibuatkan dalam satu proposal PTK, tapi nggak perlu, cukup analisanya aja. Nanti tesis juga bapak-bapak ibu buat analisa mendatar begitu. Apa? Tesis, bukan tesis kayak skripsi kita buat. Oke, barangkali itu karena waktu jualah yang memisahkan kita. Saya terima kasih atas atensi mahasiswa semua, dan tentunya saya pada kesempatan ini mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, terlalu lugas, terlalu kritis atau terlalu menohok, itu bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah saya ingin Bapak Ibu eh, mempunyai kompetensi, mempunyai capacity learning, kapasitas belajar yang mumpuni sebagai mahasiswa
S1 dan sebagai calon sarjana supaya nggak malu-maluin nanti jadi sarjana. Itu aja yang saya inginkan sebetulnya. Ya, Amin, amin. lebih kurang minta izin, mohon maaf. Lahir batin, semoga kita ketemu di lain waktu, di lain kesempatan, di lain perkuliahan, jadwal perkuliahan atau di lain mata kuliah barangkali. Atau bisa jadi saya nanti membimbing skripsi bapak-bapak atau juga enggak. Barangkali kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa saya Bapak Ibu bisa sudah tepat waktu, ya, bisa tepat waktu dan bisa berkarir secara gemilang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Komisaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada kesan-kesan selama kuliah, silakan dari Bapak satu, dari Ibu satu, dan kita tutup nanti perkuliahan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak dosen atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi manfaat, jadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin. 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 Mungkin itu dari kami Bapak dosen. Mudah-mudahan Bapak dosen sehat selalu. Amin. Amin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan dan pesan untuk mata kuliah PTK dari yang mewakili ketua kelas dan dari satu ibu guru. Mungkin Bapak Abdul Ghafur atau Bapak Yai Saihu sebagai sepuh A5 untuk memberikan kesan. Ya, Monggo Bapak Yai Abdul Ghafur. Itu tadi yang ketawa-ketawa dia putus saya. Monggo ya Ghafur. Saya ketawa-ketawa dia. Lompat dia. Terima kasih Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tiada gading yang tak retak. Silakan. Mudah-mudahan dengan perkuliahan PTK ini kita bisa menimba ilmu dari Pak dosen, pengalaman-pengalaman yang berharga. Dan jangan lupa endingnya adalah insya Allah mudah-mudahan kita menjadi guru yang kafah dan terutama nilai A semua Pak dosen. Itu yang diharapkan oleh mahasiswa. Terima kasih. Mudah-mudahan nilai A semua. Amin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Saiku, suaranya mau dengar kita Pak Saiku. Karena dia ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa. Ada yang bilang foto saya dan dia ketawa. Siapa sih? Silakan Pak Saiku. Dari saya Pak dosen ya, saya juga terima kasih atas ilmu yang kami serap dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa manfaat khususnya kepada saya, umumnya kepada teman-teman semua, dan menjadikan manfaat kepada Nduria kami. Amin. Sudah saya terima ilmunya Bapak. Amin. Dari kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nilai Pak Sehu. Dari ibu-ibu satu. Dari ibu. Nilainya minta apa di sini? Dari ibu-ibu satu. Sudah Pak dosen ya. Monggo Bu Mida atau Bu Yuliati. Bu Mida. Monggo Bu Mida. Monggo Bu Nur, ada Bu Nurul. Yang ibu tidak kelihatan ya. Putri. Silakan ibu-ibu. Monggo Bu Ibu. Berarti Pak Gapur, ibu-ibu maunya nilainya C sama B aja berarti nih Bu. Betul. Bagus juga. Jadi saya mematahkan permintaan Pak Gapur, minta A semua. Jadi memang saya sangat gembira gitu karena dengan demikian ada yang B, ada yang C. Nah. Oh iya. Waduh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga yang mau nilai Waalaikumsalam, Bu Mida. mau nilai apa Gapur? Kalau nggak ada yang ngomong wakil ibu tadi enak saya. Ya, silakan. Selama 1 semester ini sudah mendampingi dari kelas A5. Mungkin banyak sekali kesalahan tingkah laku perkataan dari kelas A5. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Terutama Pak Gapur tuh, Bu. Pak Gapur banyak salahnya tuh. Mungkin dari saya juga pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa diperingatkan dan ditegur selama dalam pembelajaran 1 semester ini. Jangan menangis, Bu. Mungkin kemarin saya salah upload, saya mohon maaf Pak karena keteledoran saya. Sama Bu. Kalau salah upload banyak Bu, bukan Ibu aja, itu Pak Gapur. Pelajaran di Yang penting jangan terlalu masuk. Pembelajaran itu saya salah upload tugas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Saya UTS. Jadi Bu, bapak-bapak ini, ibu yang penting jangan salah pegangannya jangan salah. Itu aja. Salah kamar. Kalau salah pegangannya masuk salah juga. Bahaya. Pak Gapur itu bahaya. Ternyata Bapak juga umurnya. Dan salah absen. Waduh. Aturannya present tapi saya pencet absen jadi itu saya tapi sama bapak nggak salah kan, sama bapak kan. Itu tadi Pak Saiku ada yang memprotes foto saya, dia ketawa. Pak saya memprotes Bu Mida, dia diam aja. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah serius, sudah canda. Itu namanya rahmatan lil alamin. Semua sehat, semua rezekinya berlimpah, ya. Semua anak cucunya nanti soleh solehah, ya. Semoga kita ketemu di surga kelak, ya. Sekian, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot udah, smile semua, senyum semua. Silakan di screenshot. Senyum semua. Siapa yang screenshot? Siap. Itu lagi aku itu bisa turun. Adminnya. Aku pilih saya bahas kalau tekor. Ya. Senyum. Jangan cemberut. Oke, sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan ya grup ini ya. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih.